Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derwanto, tukang jamu, mengucapkan salam jumpa dan salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa sehat dalam kegiatan sehari-hari dan sehat selalu juga menyaksikan penyelenggaraan negara Republik Indonesia ini yang dikelola oleh para politisi di Senayan. Saudaraku, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang program 4 pilar dari MPR RI, dan hasilnya adalah walau-walau. 4 pilar MPR RI, program sosialisasi Pancasila, sosialisasi tentang Undang-Undang Dasar 1945, sosialisasi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sosialisasi tentang Bhinneka Tunggal Ika. MPR RI memiliki program 4 pilar. Jumlah anggota MPR RI sebanyak 711 orang. Masing-masing mendapatkan jatah 4 sampai 3, saya kurang tahu, tapi paling tidak konon cerita katanya mendapatkan 5 paket dalam 1 tahun. Jadi mereka 5 kali sosialisasi setiap anggota. Kalau jatah pimpinan kan lain lagi itu jatahnya itu. Nah, sosialisasi selalu dilakukan. Nah, di dalam proses pendidikan politik, dan ini menurut saya diposisikan sebagai bagian dari pendidikan politik. Pertama adalah penguasaan terhadap apa yang disampaikan. Jadi menurut saya anggota MPR RI itu memahami betul tentang substansi Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian cara sosialisasinya banyak menggunakan berbagai macam hal, tapi cara mensosialisasikannya itu diwujudkan dalam bentuk paket-paket program. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan tingkat kepahaman dari peserta didik. Kan sangat bervariasi, sehingga masing-masing membutuhkan cara yang berbeda-beda. Terus kalau dilakukan evaluasi, hasilnya apa? Dari sosialisasi 4 pilar. Berarti kan hasilnya adalah tingkat sosialisasi itu adalah tingkat kepahaman yang dipahami oleh masyarakat. Nah, itu juga harus diukur. Apakah memang masyarakat sudah semakin memahami UUD 45? Apakah masyarakat sudah semakin memahami tentang Pancasila, tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika? Apakah terwujud dalam perilaku kesemuanya itu? Kan 711 orang. Bayangkan, sosialisasi terus. Yang dihadapi oleh mereka adalah para pemilih. Nah, itu dia yang pemilih seluruh komponen bangsa yang diceramahi terus oleh anggota MPR. 711 orang. Bayangkan itu. Kalau itu 5 paket kan, berapa ribu itu? 3.500-an kali masyarakat dijejali dengan masalah-masalah yang terkait atau mungkin konsepsi-konsepsi tentang 4 pilar itu. Tapi kan yang paradoks kan, ujuk-ujuk muncul RUU hip-hip. Itu dia. Ujuk-ujuk terjadi malah perdebatan tentang Pancasila yang melenceng kemana-mana. Nggak jelas arahnya. Malah Pancasila mau diperas-peras. MPR punya program 4 pilar, sosialisasi Pancasila, sosialisasi UUD 45, sosialisasi NKRI, sosialisasi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kemarin mendapat tentangan RUU hip-hip itu. MPR penyelenggara negara loh, politisi loh. Jadi yang penting itu apa? Monitoring dan evaluasinya seperti apa. Nggak berani. Jangan-jangan karena hanya ngurusi paket yang nilainya berapa tuh? 50 juta atau 30 juta tuh per paket itu. Tuk, 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 tuk. Oh, sosialisasi 4 pilar. Lumayan kan duitnya.
ternyata negara ini, cobalah dilakukan evaluasi, wahai MPR, sebagai lembaga tinggi negara, Anda penyelenggara negara, mana tanggung jawab dengan melihat tingkat kepahaman konstitusi ini? Ini justru masyarakat yang berinisiasi, nggak pakai duit loh bicara tentang Pancasila masyarakat. Contohnya itu para profesor doktor itu yang selalu ingin menguji konstitusionalitas tentang undang-undang terhadap UUD 45. Jadi orang-orang yang melakukan judicial review itu bisa dipastikan sangat paham tentang Pancasila. Karena mereka melihat, oh ini tidak sesuai. Karena Pancasila adalah bagian dari UUD 45. Jadi perlu diuji juga menurut mereka. Berarti mereka kan pemahamannya sangat bagus. Nah, jadi produknya juga ternyata DPR banyak juga yang dibatalkan. Udah dikasih duit untuk sosialisasi 4 pilar, menerjemahkan si Pancasila dan UUD 45, begitu diuji di Mahkamah Konstitusi, banyak yang dibatalkan. Itu gimana cerita? Ini kan kepentingan apa itu? Ya nggak banyak duitnya mungkin itu. Ya, karena 4 pilar kan ada paket-paket kecil itu. Ya, terangkanlah kayak MPR. Kemudian pembahasan RUU itu kan anggarannya banyak itu. Kayak nggak tahu aja. Cepet-cepet bikin nih, biar cair nih barang. Nah, sementara apa yang harus diprioritaskan dalam negara kesatuan Republik Indonesia sekarang ini? Wahai MPR RI, yang juga sebagai anggota DPR RI, saya hanya ingin mempertanyakan program 4 pilar dan hasilnya dengan melihat konstelasi politik sekarang. Apakah itu hasilnya? Enak dong, 4 proyek jalan terus, ribut-ributnya jalan terus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.